Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Kami sampaikan salam penghormatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Yang dirahmati dan dimuliakan Allah, jamaah pesagi pengajian Sabtu pagi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang berbahagia, marilah kita awali bersama-sama dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan seru sekalian alam, Allah yang menciptakan kita dan yang mematikan, dan Allah yang memelihara kita sampai kemudian kita kembali kepadanya. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi terakhir, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga kita menjadi pengikutnya yang mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita masing-masing. Allahumma amin. Dengan tema amalan-amalan sunnah bernilai jannah. Jadi amalan-amalan sunnah yang bobotnya itu menghantarkan kita ke surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sepertinya materi ini sudah saya sampaikan hari Ahad yang lalu di Masjid Ar-Royan. Maka bagi jamaah di Masjid Al-Royan ini menjadi pendalaman, dan mudah-mudahan senantiasa ada manfaatnya bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdasar hadis Rasulullah SAW, an Abdullah ibn Salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas habsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Akhrajahu at-Tirmidzi. Terjemahannya, dari Abdullah bin Salam berkata, bersabda Rasulullah SAW, hai manusia, syiarkan salam, hubungkan kekeluargaan, silaturahim, dan berilah makan, dan sholatlah pada malam ketika manusia tidur, niscaya kamu masuk surga dengan sejahtera. Hadirin rahimakumullah, saya ambil dari kitab Ibanatul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdillah Abdus Salam Al-Lusi, yang merupakan syarah dari kitab Bulughul Maram
bahwa menurut Abdullah bin Salam mendengar Nabi SAW bersabda sebagaimana yang tadi saya bacakan di awal ketika beliau hijrah ke Madinah. Bapak Ibu dirahmati Allah, apa yang terbayang oleh kita ketika ada pergantian tahun Hijriah, tanggal malam 1 Muharram atau 1 Suro? Apa kira-kira yang sebagian dari kita mengadakan acara? Bahkan ada yang membuat acara kungkum. Jadi berendam, ruat yang itu dilaksanakan di salah satu destinasi air hangat. Ini saya informasi dari teman, dan ini A1, artinya teman itu melihat langsung pada 1 Suro itu banyak yang kungkum di pemandian air hangat dengan bunga-bunga yang ditaburkan di situ. Atau kadang kita membuat acara bakar-bakar ikan sampai subuh. Atau juga mungkin memandikan gaman, basuh gaman, keris dan sebagainya. Padahal ini hadis ketika Rasulullah datang ke Madinah pada awal sekali, memberikan maklumat kepada manusia, ya ayuhan nas. Ini seruan kepada siapa? Seluruh manusia. Karena apa? Waktu itu masih ada orang-orang yang belum Islam di Madinah, masih ada orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Maka Rasulullah berserunya, wahai manusia, ya ayuhan nas. Ini tentu melampaui sekat-sekat suku, bangsa, bahasa, warna kulit, dan asal dari mana. Jadi seruan ini adalah seruan universal yang sifatnya umum kepada seluruh orang. Ini yang harusnya kita perhatikan ketika pergantian tahun ini. Rasulullah memberikan maklumat, bukan yang seperti tadi saya sebutkan. Apa gunanya kungkum malam-malam gitu kan? Apa pesannya? Hafsus salam. Al-hafsa itu menyebarkan. Jadi makna dari hafsus salam itu, al-hafsu menyebarkan. Juga bermakna al-idhar, menampakkan jelas. Jadi salam itu nggak disembunyikan, ditampakkan. Jadi kalau ada bacaan idhar, itu harus jelas. Minhu, nah itu jelas. Bukan minhu, tapi minhu. Kemudian an-nasru, menerbitkan. Jadi ditulis, dicetak. Bapak kan kalau menyebarkan undangan ada kan? Dicetak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian al-iklan, iklan itu diiklankan, disebarkan agar supaya orang tahu. Maka menyebarkan salam itu merupakan bagian dari seruan Rasulullah ketika beliau awal masuk ke kota Madinah. Dan apa salamnya? Ini yang salam luar biasa bobotnya dibanding, Pak, Ibu, kalau selamat pagi itu selamatnya kapan? Pagi aja ya. Selamat siang, siang saja. Selamat malam, malam saja.
karena dibatasi dengan waktu. Inilah keindahan Islam dan kelengkapan kesempurnaan Islam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa kalimatnya. Semoga, bayangkan itu, didoakan oleh orang yang mengucapkan salam, keselamatan, kedamaian, rahmat Allah dan barokah Allah kepada kalian. Apa enggak luar biasa ini kalimat? Bukan kalimat ecek-ecek. Good morning, good evening, good afternoon, good night. Good saja gitu. Tapi nggak ada makna. Ini ada makna, ada kalimat Allah, ada kalimat thayyibah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalimat penghormatan kepada orang yang kita beri, orang-orang yang mulia tentunya. Bahkan kemudian salam ini menjadi hak bagi sesama muslim. Ada hadis yang panjang, tapi saya ambil yang stressingnya di salam itu. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim atas orang muslim lainnya adalah 6. Saya ambil yang pertama. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dia dengan teman saudara, dengan kerabat, dengan orang yang kita kenal maupun yang juga tidak kita kenal, hendaknya engkau beri salam. Kayaknya sekarang ini lebih banyak kita mengucapkan apa, Pak? Halo bro, bro, gitu kan. Ini kalimat dari mana? Itu dari sono, dari kulon sana, tapi yang nggak ada artinya bro. Emang brother, bro itu dari kata brother, saudara, gitu. Tapi kan nggak ada makna, hanya saudara. Kita sebut juga, halo bro juga, gitu. Jadi bra bro aja. Ada maknanya tidak? Ya itu saja sekedar halo bro, halo sis, ya bro dan sis. Ini anak-anak muda ini, waduh, masya Allah, sudah jauh dari kalimat thayyibah. Gitu. Jadi hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah apabila bertemu ucapkan salam. Bagaimana Bapak Ibu? Ucapkan tidak ini kalau kita ketemu dengan kawan, dengan saudara, dengan adik tolan? Ya, coba kita mulai dari diri kita, mulai dari pengajian ini. Setiap ketemu antara kita, assalamualaikum. Tapi jadi nggak usah kemudian kau jawab assalamualaikum. Itu ya cukup aja, assalamualaikum. Indah bukan? Luar biasa Islam itu. Ada ikatan batin yang luar biasa antara satu sama lain. Saling mendoakan, saling menghormati. Dan bahkan kemudian orang yang paling dekat dengan Allah, inna awlan nas billahi man bada bisalam, rawahu Abu Dawud. Orang yang paling dekat dengan Allah, wah ini jaraknya sudah tidak lagi berjarak, dekat dengan Allah, qarib ilallah.
Siapa yang memulai memberi salam? Jadi Bapak Ibu, kalau ingin dekat dengan Allah, banyak-banyaklah ucapan salam kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada handetolan kita, kepada kolega kita kalau ketemu. Jadi rebutan juga, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu ya. Jadi sering tabrakan, tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini menandakan bahwa kita ingin sekali dekat dengan Allah. Kalau sekarang kan orang berlomba-lomba ya, ingin dekat dengan Pak RT, Pak RW, wali kota, gubernur, menteri. Pengen banget pada dekat. Tapi kenapa nggak pada pengen dekat dengan Allah sih? Ya. Ini adalah kemuliaan bagi orang yang memulai salam. Kemudian hadis yang lain, inna rajula sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair? Qala tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafahu wa man la ta'rifu. Rawahul Bukhari. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam yang bagaimana yang baik? Jadi kalau kita ingin supaya Islam kita ini Islam yang baik, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tandanya? Nabi menjawab, tut'imut ta'am, membagi makanan kepada orang yang membutuhkan atau fakir miskin, dan memberi salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dia kenal. Bagaimana kita nggak kenal? Contoh nih, Bapak kan nggak semua mungkin apal semua ini nama satu persatu, dan Ibu juga kan satu sama lain. Oh, saya ketemunya di Pesagi. Jadi Pesagi itu sekarang mempersatukan kita, mempersatukan hati kita. Oh ya, itu anggota Pesagi, tapi saya belum kenal. Tapi nggak apa-apa, assalamualaikum. Boleh nggak? Boleh, ya kan? Jadi yang nggak kenal, kita pun mengucapkan salam. Kalau sudah kita ucapkan salam, maka kemudian dijawab. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, yaitu salam, balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah dengan yang sepadan, yang semisal. Contoh, ada orang mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka bagaimana kita jawabnya? Wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah dengan yang lebih baik daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama ucapkan assalamualaikum, maka kita lengkapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sempurna, excellent, it's very very excellent, sangat-sangat sempurna, mumtaz. Atau kalau kemudian kita karena terburu-buru, ya, cukup ucapkan salamnya, balaslah dengan sepadan, waalaikumsalam. Gampang tidak Bapak Ibu? Tapi kadang kita lupa, ya kan? Jadi sepadan itu adalah ketika assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam. Ya. Baik itu di tulisan juga begitu. Jangan disingkat as. Itu as itu kalau bahasa Inggris, masya Allah, artinya jelek. Bukan jelek sih, artinya nggak pantas gitu kan, ditulis di WA. Jadi gitu ya. Jadi kita tulis, kalaupun waktunya sempit atau kemudian kolomnya itu sedikit, ya assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Jangan juga assalamualaikum. Itu apa assalamualaikum?
Ini karena di WA itu sering adanya singkatan-singkatan Assalamualaikum, kumlam, kumlam. Ya, itu tidak mencerminkan salam yang sempurna. Baik. Kemudian bagaimana adab kita memberi salam? Ini juga ada hadis Nabi SAW. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW liyusallimas saghiru alal kabir. Hendaknya memberi salam penghormatan yang kecil, yang muda kepada yang besar atau kepada yang tua. Ini ajari anak-anak kita untuk selalu mengucapkan salam kepada orang-orang yang lebih tua atau lebih besar daripada dia. Wal maru alal qaid, orang yang berjalan kepada orang yang duduk. Kan ada kadang di teras kita ya, di teras rumah itu sambil ngopi. Nah, kita lewat di depannya. Sebenarnya Jogja itu sudah bagus. Ya. Sopan satunya udah bagus. Contoh derek langkung, nyuwun sewu, mboten dene sewu Pak, wontennya satu sewu kan ngeten nggih. Nah, coba kalau kemudian itu ditambahi dengan assalamualaikum, wah sudah nilai ibadah. Amalan sunnah, tetapi kemudian menambah kemudian ke surga Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kemudian wal qalilu alal kasir, yang sedikit kepada yang banyak. Rombongan mungkin bapak satu orang sedang jalan, ada di sana teman yang papasan dengan kita, ada lebih dari 1, 2 atau 3 atau berapa, maka yang kecil, yang sedikit jumlahnya kepada yang besar, yang jumlahnya. Itu nggih? Nah, itu kita coba perhatikan itu agar supaya kita senantiasa menjadi orang yang dekat kepada Allah dengan apa? Dengan memulai kita mengucapkan salam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, amalan sunnah yang menghantarkan kita ke surga adalah wasilul arham, hubungkan silaturahmi antara sama kita. Ya, ini dicontohkan Rasulullah ketika kemudian Rasulullah sampai ke Madinah. Apa yang dipertemukan? Sahabat Muhajirin dan Ansor dipertemukan, jadikan saudara mereka, yang kemudian ikatan ini menjadi kuat. Manfaat silaturahim, Bapak Ibu, saya kira sudah terasa manfaatnya ketika kita silaturahim. Minimal kita nggak jenuh di rumah, itu minimal. Minimal kita bisa ketemu saudara, teman, sejawat, besti. Nah, sekarang bahasanya kan besti. Itu dalam keadaan cerah wajahnya, karena ketemu. Apa manfaatnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyub sato lahu fi rizqihi wa an yasalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya, ada yang tidak mau rizkinya diluaskan? Ada nggak kira-kira? Itu nggak normal. Kalau orang yang normal pasti pingin rezekinya luas, siapapun orangnya, dan dipanjangkan umurnya. Ini ada makna, 3 makna yang saya lihat di kitab Ibanatul Ahkam. Itu panjang umur itu, katanya kan ada yang mengatakan sudah takdirnya tidak bisa umur itu dipanjangkan. Tapi menurut beberapa ulama ada 3 pendapat. Yang pertama, memang umur sudah ditentukan, tidak ditambah dan tidak dikurang, tetapi kemudian bermakna ada
manfaat yang besar dari umur yang dia dapatkan. Ada yang berpendapat bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu, bisa memanjangkan umur seseorang apabila Allah berkehendak, takdirnya ditambahkan. Dan memang ada yang mengatakan umur ya sudah sampai di situ. Nah, ini mudah-mudahan pendapat ini benar semuanya, karena tidak ada yang salah. Baik. Baik. Lanjut. Wa'at'imut ta'am, memberi makan. Ini ada pengalaman yang menarik. Berapa waktu yang lalu, bulan Juli, itu saya tanggal berapa itu, tanggal 3 atau tanggal berapa saya ke Jakarta. Kebetulan saya menghadiri launching dari buku yang ditulis oleh anak saya. Alhamdulillah, Allah karuniai anak saya bisa menulis buku. Ini bukunya seperti ini. Ya. Ini 100 Daily Sunnah for Kids. 100 amalan-amalan sunnah harian untuk anak-anak kecil, untuk anak-anak kita, untuk cucu-cucu kita. Monggo kalaupun ini sekalian promosi. Kalau mau mendapatkan buku ini, beli silakan di toko-toko buku. Semoga dengan Bapak membeli kan semakin tambah lagi karya anak saya untuk bisa buku kedua, ketiga dan sebagainya. Nggak apa-apa, bapaknya nggak bisa tapi anaknya bisa, kan begitu nggih? Nah, kemudian sama anak saya diajak ke ITC, Islamic Trade Center. Ada pusat perdagangan di daerah dekat Kemayoran. Waktu itu saya mau dibelikan casing HP karena sudah rusak, ke ITC Cempaka Putih kalau nggak salah itu ya. Ada berapa lantai itu. Nah, waktu datang itu toko counter HP itu baru mau buka, jadi benar-benar dulu ya, rapi-rapikan dulu. Nah, saya kan nunggu di situ. Ternyata di belakang terus itu ada orang berbaris panjang sekali mengular. Saya kan heran, ini kenapa kok? Tapi di tempat saya itu yang dekat dengan sumbernya itu kosong. Jadi ada saya, anak saya, keluarga dan sebagainya, sama istri saya juga. Akhirnya ikut penasaran kan? Setelah itu saya tanya sama satpam di situ. Ada apa ini, Pak? Ini ada pengusaha yang tadinya karyawan biasa, karyawan counter HP, kemudian dia membuka usaha sendiri dan berhasil. Luar biasa. Setiap Jumat itu membagikan nasi bungkus, nasi kotak ribuan. Jadi orang Padang, sekeluarga itu punya counter HP yang besar di situ, dan setiap Jumat dari jam 8 sampai jam 11 sudah habis semua. Itu ribuan, bukan 100, 200, ribuan. Saya tanya, lah kalau satpam ini satpam juga sudah ada bagiannya 600 kotak khusus untuk satpam, tidak usah antri, jadi diambil. Kemudian yang antri tadi itu panjangnya luar biasa dan tertib. Nasi kotak isinya ada ayamnya, ada macam-macamnya itu. Ya, kita bersyukurlah kalau pesagi masih ayam utuh ya, tidak apa-apa. Insya Allah kita berharap, kan ada yang ngomong, udahlah nggak usah dikasih aja, nanti niatnya pengajian untuk nasi, ya biarin nggak apa-apa. Kalau perlu nanti setelah mendengarkan kajian ini bahwa memberi makan itu adalah
sunnah yang nanti menyebabkan kita masuk surga, infak jenengan tambah banyak. Dan tidak saja ayam utuh, nanti bisa mungkin kejeblok rendang, kejeblok ayam gitu kan. Kenapa? Jenengan coba, saya ingin memberi makan kepada orang lain. Yang tadinya infaknya mungkin 5.000, saya kasih 10.000. Coba kalau 10.000 semuanya ini, atau mungkin ada yang lebih besar, ada ratusan ribu, Masya Allah, ini semakin nanti kita akan, kualitasnya akan kita tambah lagi, gizinya dan sebagainya. Ya sekarang cukuplah dulu dengan ayam geluntung, gitu kan? Kita optimis, insya Allah, biarin pengajian harus kita sampaikan seperti itu, ya. Dan di Pekalongan alhamdulillah ada namanya warung sodakoh. Ini teman-teman dari Wisaji, ada warsot, ya, warung sodakoh, ada ini Pak Rianto, mana Pak Haji Rianto itu, kedai sodakoh, makan sepuasnya, bayar sekendaknya, dan itu berjalan, ya. Ini ada kisah yang menarik di Turki. Ada tradisi Askida Ekmek, ya. Saya dapatkan informasi ini ketika saya mengikuti kuliah daring dari Universitas Islam Malaysia dan non Dijri. Jadi saya kuliah selama 1 semester tapi nggak dapat gelar, tapi dapatnya ilmu oleh orang-orang Malaysia. Beberapa orang Indonesia itu ada daring, kita pakai Zoom meeting waktu COVID itu. Dan saya dimasukkan oleh guru saya, Ustadz Dr. Habib Hirzin, itu saya dimasukkan untuk link itu. Dan kemudian pertanyaan saya, apa kontribusi Islam terhadap kemanusiaan? Nah, salah satu profesor mengatakan ada tradisi Askida Ekmek. Ini bahasanya susah ini, Askida Ekmek. Ini bahasa Turki. Di Turki ada tradisi yang disebut Askida Ekmek, yaitu apa? Roti yang ditangguhkan, di mana seseorang membeli roti dan menyisihkan sebagian untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian orang dengan tentunya tidak ada rasa malu karena tidak tahu siapa yang memberi. Jadi roti itu digantungkan di keranjang. Kalau ada orang yang butuh roti, karena roti kan bahan pokok ya di sana untuk makan, itu ambil di situ, gratis. Dan tradisi ini ternyata sudah sejak zaman Utsmani dulu. Jadi orang membeli 2 atau 3 roti, kemudian yang 2 atau 1 atau 2 ditinggalkan di keranjang itu, titip sama penjual situ, pedagang situ, ini roti untuk siapa yang nanti membutuhkan. Nah, 1 atau 2 potong roti yang tersisa dititipkan atau digantung di toko roti tersebut sebagai roti gantung, ya. Orang yang membutuhkan datang ke toko dan bertanya apakah ada roti gantung, lalu akan diberi roti secara gratis. Ini memang, ya mungkin ada, kalau kita lihat ada sisi negatif positifnya mungkin ada, tetapi kita ambil positifnya aja. Walaupun kita tidak mengucapkan terima kasih kepada yang memberi, tapi sudah alhamdulillah itu sudah mengucapkan terima kasih kepada Allah dan juga tentu kepada manusia. Tanpa orang itu harus minta-minta. Jadi dijaga kehormatannya, dijaga muruahnya, sehingga ketika ngambil roti itu, dan dia ngambilnya juga secukupnya saja, tidak kemudian ini ada 3 ambil semua, enggak juga, ya. Jadi sesuai dengan porsinya. Kadang ini kan yang jadi masalah, diambil semua lah, nanti yang lain gimana? Mumpung ada 3 nih, ambil semua 3. Jadi oleh karena itu, di sini juga mendidik kejujuran, mendidik
hanya untuk memenuhi haknya saja. Kalau ada hak orang lain dia tidak ambil, gitu kan? Jadi indah betul Islam itu. Nah, disitulah kontribusi. Dulu kita pernah ada budaya apa, menyediakan gentong atau kendi atau apa itu, padasan di depan rumah dulu ada. Kalau ada orang yang mungkin kehausan atau mungkin orang kepanasan, bisa ngambil dari situ. Ini Indonesia yang kaya raya dengan air aja, air mahal bayar. Satu botol berapa sekarang itu? Bisa 3.000, 4.000, 5.000. Di Mesir itu Sungai Nil dijernihkan, kemudian dialirkan ke tempat-tempat di mana ada halte bus atau ada masjid. Jadi orang bisa minum langsung. Tapi walaupun tetap ada orang yang jualan air, itu ada, itu sebagai bisnis silahkan. Tapi pemerintah menyediakan fasilitas untuk minum secara gratis di halte-halte bis maupun di dekat masjid-masjid, dan langsung diminum tanpa dimasak. Itu sudah steril. Luar biasa kan? Nah, kita sebagaimana? Ayo kita mulai, apa yang bisa kita kerjakan ini? Inspirasi ini tentu akan menjadikan kita semakin bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW, walaupun ringan tetapi nilainya surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita bisa mengundang keluarga, teman, makan bersama. Ya. Sudah jarang kayaknya. Kalau tradisi Krapia itu apa? Mandaran ya, makan bersama. Ini makan bersama kalau 17-an aja. Atau apa? Pasar jajan gratis. Sawalan. Ini adalah budaya Islam, memberi makan itu kepada orang lain. Ada semangat untuk berbagi. Ya kan? Ada semangat untuk berbagi. Maka tadi orang Islam yang baik itu adalah orang yang memberi makan. Apa artinya kita kenyang? Malam-malam kita bisa tidur nyenyak karena kenyang, karena sudah melimpah. Tetapi saudara kita, tetangga kita kelaparan. Coba, pernah Bapak Ibu mendengar kisah kepala kambing di zaman Nabi SAW? Jadi ada seorang yang mampu memotong kambing, kemudian kepalanya itu dimasak, kemudian dikasihkan ke tetangganya. Nah, ini tetangga saya mau saya kasih kepala kambing ini sebagai penghormatan, sebagai rasa berbagi. Ya. Jadi kepala kambing itu kan dalamnya ada apa, Bu? Pak Bu? Otaknya kan enak ya. Wah, luar biasa itu. Asal jangan kolesterolnya tinggi aja.
Itu toyib kalau bagi yang mungkin tidak ada kolesterolnya. Tapi halal. Dengkil moto ilatono, gitu kan? Ya, ada dengkilnya, ada matanya, ada ilatnya, gitu. Nah, dimasak enak, dikasihkan ke tetangganya yang dia anggap ini pantas saya beri. Tetangganya terima kasih sudah diberi. Wah, enak banget ini. Tapi kemudian dia mikir, loh, ini kita sudah biasa makan kepala kambing ini. Ya. Apalagi kalau bapak-bapak dulu ada Pak Muhsin ya. Itu satu apa gulai kacang hijau. Wah, itu kepalanya luar biasa. Itu legend itu. Di Pekalongan itu ada Pak Muhsin, ada Pak Karnen, ada Pak Gofur ya. Atau siapa lagi itu? Pak Saleh ya. Wah, banyak sekali ini. Bapak-bapak nostalgianya masih teringat ini. Kepala kambing yang enaknya luar biasa, dihidangkan dalam keadaan masih hangat. Nah, sahabat ini berpikir, wah, kita sudah biasa, coba kita kasihkan lagi ke tetangga sebelahnya. Assalamualaikum. Masya Allah, sehat Pak. Ini ada kepala kambing yang enak ini, bisa Bapak nikmati. Saya kasihkan untuk Bapak. Tuh, terima kasih. Masya Allah, gitu kan. Senang banget diberikan penghormatan, dikasih kepala kambing. Tapi kemudian, aduh Bu, kayaknya kita nggak bisa makan kepala kambing nih Bu. Asam aurat saya kumat ini. Kemudian dikasihkanlah ke tetangganya lagi. Sampai kemudian, loh, ini ada orang yang mungkin baru mencicipi kepala kambing itu setahun sekali. Kalau kurban, sebaiknya kita kasihkan ke sana Ibu. Dikasihkanlah ke sahabat tersebut. Tentunya terima kasih. Kemudian dia bilang sama istrinya, Bu, aduh, kita kan nggak pernah makan kepala kambing, mungkin pusing nanti kalau kita makan. Lebih baik kita kasihkan orang yang itu saja, ya, yang sehat, mungkin yang biasa dia makan kambing. Dikasihkanlah kepada tetangganya lagi. Ternyata ini adalah orang yang pertama sekali ngasih kepala kambing. Bayangkan itu indah, bukan? Jadi muter sampai kemudian kembali ke yang pertama. Ini karena apa? Semangat memberi, semangat untuk bisa berbagi kepada orang lain. Orang asik ya, tak pangan tak dewe serap mikir tonggo, ya kan? Beda tidak? Semangat ini beda banget. Dan itu adalah ajaran Islam di mana kita berbagi. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau sekiranya kamu memasak makanan, perbanyaklah duduhe, kuahnya, agar supaya tetangga bisa dapat kebagian. Jangan kemudian kita masak enak, kemudian baunya sudah menyebar kemana-mana, tapi tetangga nggak pernah kebentur daging. Jadi hanya ngampet aja, ya Allah enak saya kok yang ini. Aromanya, ya bayangkan itu, aroma itu kan nggak bisa dibatasi dengan tembok, dia bisa loncat tembok. Nah, tetangga kita hanya ngiwis toh, jadi bahasa Pekalongan ngiwis. Cobalah kita masak, kita bagi tetangga.
man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yasir rahimah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yubdi jarah. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia memuliakan tamu, dia hubungan silaturahmi, dan juga dia tidak menyakiti tetangga. Lah ini berbulan-bulan, bertahun-tahun bertetangga, tidak pernah ada yang mampir makanan. Yo kebangetan toh yo. Gitu nggih. Nah itu. Kemudian yang keempat, wasallu bilaili wan nasu niyam. Salat pada malam hari ketika orang-orang sedang lelap dalam tidurnya. Salat apa ini Bapak Ibu? Salat lail atau salat tahajud. Kalau di Ramadan salat tarawih, ya. Tahajud diambil dari kata hujud yang artinya tidur di malam hari. Tetapi digunakan pola bahasa Arab tafaul, tahajud, untuk menunjukkan arti menjauhi tidur. Jadi tahajud itu salat menjauhkan kita dari tidur. Orang yang bertahajud adalah orang yang menjauhi tidur dan bangun pada malam hari. Salat tahajud hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang mendekati wajib, tapi tidak wajib. Nah itu, sunnah mendekati wajib tapi tidak wajib. Maka jangan Bapak berpikiran, aku wis tahajud ora usah subuh. Ya, karena apa ngantuk katanya. Itu tidak bisa menggantikan kedudukan wajibnya sholat subuh. Nah, sholat di waktu malam ketika manusia pada tidur, inilah momen sholat tahajud di mana penuh keheningan. Seseorang hamba bisa lebih khusyuk dalam beribadah dan berkomunikasi dengan Allah. Allah menjadikan bagi yang sholat malam tempat yang terpuji. Ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Artinya, pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya. Kita alhamdulillah sudah sholat maktubah, isya, subuh, duhur, asar, maghrib, Jumatan bagi laki-laki sudah kita laksanakan, alhamdulillah tidak bolong-bolong. Jadi kalau kata Ustadz Anang itu paling tidak membaca Al-Quran surat Al-Fatihah berapa kali sehari semalam? 17 kali kurang, berarti kurang juga sholatnya. Kan gitu ya, gampang nilainya, untuk menghitungnya gampang. Berapa kali kamu baca Al-Fatihah sehari semalam? 15, oh berarti kurang 2 subuhnya mungkin. Ini. Nah, kita makan saja, pokoknya kan ada nasi, ya kan? Ada lauk, ada sayur. Kan kadang kita cari tambahan. Apa? Kerupuk urang, apa? Peyek. Nah, Allah pun menyediakan tambahan untuk kita. Masa nggak mau? Ya kan? Kerupuk aja dicari.
tempe juga diusahakan. Masa ini ada tambahan yang Allah berikan kok nggak kita ambil? Kan sayang gitu ya. Nah, kanu qalila minal laili ma yasjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Artinya mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Bapak Ibu, hidup ini sudah ada takarannya, betul. Apakah lebih banyak tidurnya atau lebih banyak jaganya? Hidup kita ini coba. Kalau siang juga tidur, malam tidur, bangun mungkin jam 6, ya, itu berapa jam kita tidur? Sayang, ya. Bayangkan, padahal maaf, saya yakin karena ini sudah melalui proses alamiah. Yang up 50 tahun, yang 50 ke atas, ini jujur ya, kira-kira jam 2, jam 3 itu pernah bangun atau tidak bangun, atau bangun terus ya. Ini karena manusia semakin usianya bertambah, semakin berkurang tidurnya. Karena apa? Karena Allah berikan waktu untuk melaksanakan tahajud tambahan ini, nafilatan lak. Lah kalau kita ini masih tidurnya dari jam 10 sampai jam 5, itu foto bayi janom, ya kan? Dan setelah metabolisme kita bangun itu supaya kita bisa ke belakang, buang kotoran seni maupun yang lain, BAB. Kemudian waktu itulah Allah bangunkan kalian, kita semuanya. Sekarang sudah enak, tinggal pasang alarm jam 3. Itu kalau belum dimatikan masih bunyi terus. Lo kok gak bangun-bangun? Wah, terlalu, ya kan? Ini sudah dimudahkan oleh Allah. Jadi ketika alarm itu berbunyi, langsung kita alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Banyak cara Allah membangunkan kita ketika tidur malam. Tiba-tiba nyamuk gigit, gatal, aduh nyamuk akeh. Lo jam 3, alhamdulillah. Bapak kalau perhatikan, kalau Bapak punya ayam jago terutama, itu pasti setiap jam keluruk. Jam 2 keluruk, jam 3 keluruk, jam 4 keluruk. Kalau nggak pernah dengar, satu kemungkinan nggak punya ayam, atau nggak bangun, ya kan? Ini betul-betul Allah berikan waktu yang mustajabah. Sayang, betul-betul sayang. Ketika orang sedang tidur lelap dengan mimpi-mimpinya, kita bangun, kita langsung munajat kepada Allah dengan sholat. Ya. Kalau mampu silahkan 8 plus 3 witir 11, monggo. Gak mampu mungkin 9, gak mampu 7, gak mampu 5, gak mampu 2 juga gak apa-apa, sholat tahajud sudah selesai. Khairul a'mali ilallahi aqwamuha wa in qalla. Perbuatan-perbuatan kita yang baik di sisi Allah adalah yang terus menerus, dawam, continue, walaupun sedikit. Aku bisone loro, ya loro apa-apa. 2 rakaat kita sholat tahajud, wis donga.
Turu mana istilah ya masalah, yang penting subuhnya bangun tuh ya. Ini 2 rakaat silakan, Allah nggak berbebani di luar batas kemampuan kita. Kalau ada yang sampai 11 monggo, itu lebih bagus gitu ya. Nah, tapi kalau tidak, 2 pun nggak masalah, itu tambahan ya. Kerupuk saja nggak apa-apa gitu kan, ada kerupuk, ada peyek, ada macam-macam, silahkan, lebih enak lagi. Itu kalau diibaratkan seperti makanan tambahan. Nah, ini pengalaman orang-orang yang sholat tahajud. Mungkin bapak, ibu-ibu pernah dengar bagaimana kisahnya Baharudin Yusuf Habibie. Siapa itu? Presiden Indonesia yang ketiga, betul ya? Beliau adalah seorang mahasiswa waktu itu di Jerman, selalu mendapat ranking 3. Padahal dia sudah belajar sungguh-sungguh dan dia jenius. Otaknya itu di atas rata-rata kita orang Indonesia. Melihat temennya orang Yahudi ini selalu ranking 1, 2, dia tanya, penasaran kan, kenapa kok saya selalu ranking 3, sementara Yahudi ini yang tidak percaya dengan Allah itu ranking 1, ranking 2. Yahudi juga nggak mau menunjukkan rahasianya, tapi kemudian didesak terus oleh B.J. Habibie, dan kemudian B.J. Habibie disuruh datang ke rumahnya malam-malam. Apa yang dikerjakan pada jam 2 malam mahasiswa tersebut? Ternyata bapak ibu, mahasiswa ini membaca Al-Quran. Apa kata mahasiswa Yahudi tersebut? Kalau umat Islam itu membaca kitab ini akan lebih pintar lagi. Itu orang Yahudi loh, yang dia punya Taurat. Nah, kita malah nggak pernah baca Quran. Quran hanya taruh di lemari sampai bertahun-tahun nggak ganti-ganti. Karena apa? Masih utuh. Lah, Habibie menyadari, loh, ini kan kitab saya. Loh, ini kan waktu ketika orang Islam sedang tahajud. Maka kemudian Habibie merubah sikapnya. Jam 2 dia bangun, dia mandi, pakai pakaian yang wangi-wangi, sholat tahajud. Kemudian baca Quran. Terus dilakukan sholat tahajud, baca Quran, sholat tahajud, baca Quran. Pada waktu itu, di jam-jam tahajud. Apa kemudian? Allah balikkan Habibie menjadi ranking pertama. Dan kemudian Mr. Habibie itu jeniusnya melebihi orang Yahudi. Jadi jangan ada perasaan orang Yahudi itu pintar-pintar, enggak, kalah dengan B.J. Habibie. Bahkan bisa dilampaui. Dan kemudian B.J. Habibie itu mendapatkan penghormatan Mr. Crack. Wah, Mr. Crack itu adalah teori tentang keretakan pesawat terbang. Itu yang menemukan Habibie. Jadi di pesawat terbang itu dalam sekian ini ada nanti timbul keretakan, dan Habibie bisa menemukan itu dan kemudian bisa dicarikan solusinya. Maka Habibie di Jerman dimanapun dihargai. Dia seorang muslim yang luar biasa jeniusnya. Dari sholat tahajud. Kemudian Profesor Dr. Ali Yafi, seorang intelektual, dosen, profesor, ngajar di mana-mana, usianya di atas 80 tahun, masih pikirannya jernih. Jadi dia menemukan ketika sholat tahajud yang kontinu, yang terus-menerus, ketenangan hati dan kejernihan pikiran. Jadi bapak-bapak kalau rumit, kalau rungsing, kalau ruwet, tahajudlah agar supaya Allah berikan kecerahan di pikiran kita. Orang yang tahajud itu enak loh.
Bayangkan pagi-pagi ketika habis tidur, kondisi tubuh dalam keadaan masih lemah, kemudian sujud, maka pompa jantung darah itu ke otak, dan itu ada di sujud. Itu otak yang bisa diserapi oleh darah ketika sujud. Maka seharusnya orang Islam itu cerdas-cerdas. Kemudian Profesor Dr. Didin Hamiduddin, dia dari keluarga sederhana, mau sekolah aja susah, keterbatasan biaya dan sebagainya, tapi kemudian dia rajin mencari ilmu, tahajud setiap malam. Apa kata beliau? Allah memudahkan rezeki baginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak terasa rupanya sudah mau habis waktu kita. Jadi tidak ada tanya jawab nih. Pinter-pinternya kami kan gitu ya. Tidak ada tanya jawab. Jadi ini merupakan amalan yang apabila kita laksanakan, hafsus salam, menyebarkan salam, wasilul arham, kita hubungkan silaturahim, wa'imut ta'am, memberi makan kepada orang yang membutuhkan, ya, kepada saudara kita, kepada siapapun, ya, kolega kita ajak makan, kita beri makan dengan cara bagaimana silahkan saja. Kemudian sholat pada waktu malam ketika manusia sedang lelap tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Mau laksanakanlah bersama-sama nanti kita, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan juga untuk jamaah semuanya. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, dan mohon ampun kepada Allah apabila ada kesalahan. Oleh karena itu marilah kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.